Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Silma Kenisha Rasyana dari Teknologi Pendidikan B Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 21105244027. Berbicara mengenai evaluasi, bagaimana sih evaluasi program dan evaluasi hasil belajar terlaksana dalam pembelajaran tatap muka? Nah, di sini kita bisa mengembangkan berbagai model yang ada. Kali ini saya akan membahas terkait evaluasi dengan model CSA-UCLA, tes subjektif dan objektif. Sebelum membahas semua itu, mari kita telusuri terlebih dahulu, apa sih evaluasi hasil belajar dan evaluasi program. Pertama, apa sih evaluasi hasil belajar dan apa kegunaannya untuk pembelajaran? Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk memantau proses relevansi kemajuan belajar siswa dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan, dan perbaikan pengajaran siswa serta kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Lalu, terkait evaluasi program, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pembelajaran, sekolah atau instansi wajib melakukan evaluasi program yang telah dilakukan. Proses evaluasi program didasarkan pada pengalaman sekolah dalam program tersebut. Evaluasi program merupakan proses pengukuran penilaian semua program yang berkenaan dengan konteks lingkungan eksternal, input, proses, output, dan outcome. Dalam pelaksanaannya, terlebih ketika pembelajaran tatap muka, terdapat prinsip evaluasi yang perlu diperhatikan. Pertama, berkesinambungan atau continuity. Maksudnya, kegiatan evaluasi hasil belajar di mana evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus atau continue. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Artinya, guru harus selalu memberikan evaluasi kepada siswa sehingga kesimpulan yang diambil akan lebih tepat. Yang kedua, menyeluruh. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, mencakup keseluruhan aspek tingkah laku siswa, baik aspek berpikir atau cognitive domain, aspek nilai atau sikap, maupun aspek keterampilan yang ada pada masing-masing siswa. Yang ketiga, ada objektivitas. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa, sehingga hasil dari evaluasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ada validitas dan reliabilitas. Validitas atau kesahihan merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa alat evaluasi yang dipergunakan benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas adalah suatu pengukuran sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias atau bebas kesalahan. Dan karena itu menjamin pengukuran yang lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan atau reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan tingkat keajekan atau konsistensi suatu tes. Yang kelima, ada pengguna kriteria. Penggunaan kriteria yang diperlukan dalam evaluasi adalah pada saat memasuki tingkat pengukuran, baik pengukuran dengan menggunakan standar mutlak atau penilaian acuan patokan maupun pengukuran dengan standar relatif atau penilaian acuan norma. Yang keenam, ada kegunaan. Prinsip kegunaan ini menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan hendaklah merupakan suatu yang bermanfaat baik bagi siswa maupun bagi pelaksana. Apabila pelaksanaan evaluasi ini hanya akan menyusahkan siswa tanpa ada manfaat bagi dirinya sendiri secara pedagogis, maka sebaiknya evaluasi itu tidak dilakukan. Kemanfaatan ini diukur dari aspek waktu, biaya, dan fasilitas yang tersedia maupun jumlah siswa yang akan mengikutinya. Dalam konteks pembelajaran tatap muka, evaluasi seperti apa sih yang cocok dilakukan agar berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan awal? Pada evaluasi program terdapat evaluasi yang bernama CSA-UCLA model. CSA-UCLA terdiri dari dua singkatan, yakni CSA dan UCLA. CSA merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles. Ciri dari model evaluasi CSA-UCLA adalah adanya 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yakni perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak.
Model ini kemudian disempurnakan oleh Fernandes menjadi 4 tahap, yaitu Need Assessment, Program Planning, Formative, dan Summative Evaluation. Yang pertama, Need Assessment, atau tahap penentuan masalah, yaitu apa sih yang perlu dipertimbangkan dengan adanya program. Lalu, kebutuhan apa yang dapat dipenuhi dengan pelaksanaan program. Lalu yang ketiga, terkait tujuan jangka panjang yang dapat dicapai melalui program. Kedua, ada program planning. Evaluator mengumpulkan data-data tentang pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap need assessment. Program pembelajaran dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga ada formative evaluation, yakni evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembangan program. Yang ketiga ada summative evaluator, yakni terkait evaluator mengumpulkan data-data hasil dan dampak dari program. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian tujuan program yang telah dirumuskan. Jika belum tercapai, maka dicari bagian yang belum dan apa penyebabnya. Dalam evaluasi hasil belajar, terdapat 2 bentuk yang dapat diterapkan ketika pembelajaran tatap muka, yakni tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif ini biasa disebut dengan tes esai atau essay examination. Yang dimaksud dengan tes esai adalah tes berbentuk pertanyaan tulisan yang jawabannya merupakan karangan atau kalimat yang panjang. Tes esai merupakan bentuk penilaian yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh guru-guru di sekolah dari dulu sampai sekarang. Umumnya, tes esai ini berjumlah 5-10 item soal saja. Bentuk esai dapat digunakan untuk mengukur kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif. Yang kedua ada tes objektif. Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi, karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes ini, maka hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti.